Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh cara menghitung atau menentukan reaksi perletakan dari balok sederhana. Ya, saya akan memberikan beberapa variasi soal di mana akan ada beban titik, beban merata, beban segitiga, beban titik dengan sudut, dan balok sederhana yang memiliki kombinasi overhang dengan beberapa lebih atau satu atau lebih jenis beban gitu ya. Oke, untuk contoh yang pertama saya akan memberikan contoh yang paling sederhana atau paling mudah di mana balok sederhana ini akan diberikan beban titik ya, hanya satu saja beban titik. Nanti level kesulitan dari soalnya akan meningkat di contoh-contoh berikutnya. Oke, kita mulai dari contoh yang paling mudah. Ya, di sini saya lihat dulu penanya. Di sini kita punya, anggap ini balok sederhana ya, dengan jarak bentang di sini totalnya L sebesar 5 meter. Kemudian saya akan memberikan beban titik di sini P sebesar 7 kN ya, ke arah bawah, di mana beban ini bekerja sebesar 2 meter dari titik B atau perletakan B. Ini merupakan perletakan roll ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk perletakan roll, perletakan sendi maksud saya, kita punya dua reaksi, yaitu reaksi vertikal dan juga reaksi horizontal. Sementara untuk perletakan roll kita cuma punya reaksi vertikal, yaitu vertikal B. Nah, untuk mencari reaksi peletakan ya, seperti kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya di perkuliahan, bahwa di sini kita cuma punya 3 rumus kesetimbangan, yaitu sigma fx ya sama dengan 0, atau total gaya-gaya di arah x sama dengan 0, kemudian sigma fy atau total gaya-gaya di arah vertikal itu sama dengan 0, dan juga sigma momen di titik O itu juga sama dengan 0, atau total momen ya di satu titik itu harus sama dengan 0. Jadi kita selalu mengacu pada 3 persamaan berikut ya. Itu kenapa di analisis struktur statis tertentu jumlah reaksi yang tidak diketahui itu maksimum 3, karena kita cuma punya 3 persamaan. Oke, kita langsung lanjut saja. Untuk mencari reaksi perletakan horizontal di A, kita bisa menggunakan rumus kesetimbangan gaya di arah X atau arah horizontal ya, ini harus sama dengan 0. Ya, kita harus sepakati dulu bahwa gaya-gaya yang arahnya ke kanan itu positif. Sebenarnya kita bisa mengasumsikan dengan yang ke kiri positif, asalkan kita selalu konsisten. Kemudian di sini ada gaya yang bekerja atau reaksi cuma ada HA saja, sehingga kita bisa tentukan bahwa nilai HA itu sama dengan 0. Kemudian kita bisa mencari reaksi peletakan di A dan D ya, reaksi vertikal, dengan menggunakan rumus kesetimbangan yang ketiga ya, sigma momen. Sigma momen kita mulai dari titik yang paling banyak reaksi peletakan yang tidak diketahui ya, biasanya di A. Oke, sigma momen di titik A di sini, dimana kita juga memberi kesepakatan bahwa untuk gaya-gaya yang arah putarannya atau momen yang arah putarannya searah jarum jam seperti ini, kita anggap positif ya. Ini 0 ya, total gayanya atau momennya. Untuk titik A berarti ada gaya yang bekerja di situ P ya, dikali dengan jaraknya. Kalau di sini totalnya 5 dikurang 2 berarti sisa 3 ya. Oke, kemudian ada PB. Oke, PB kali jaraknya ya, ini PB bekerja di jarak 5 meter. 5 meter. Oke, maaf saya tidak perlu tuliskan satuannya di sini. Oke, ini sama dengan 0. Oke, dari sini kita sudah bisa lanjut perhitungannya, dimana untuk nilai PB itu sama dengan, karena P nya 7, kita langsung masukkan saja 7 dikali 3 ya, dibagi 5, ini sama dengan 21/5 ya, ini sama dengan 4,2 kilonewton
arahnya ke atas. Ini reaksi vertikal di B. Kemudian untuk mencari reaksi vertikal di A, sama caranya ya, kita mengambil sigma gaya-gaya di titik B itu harus sama dengan 0. Di sini kita punya VA ya, dikali jaraknya 5, kemudian dikurang P karena berlawanan arah jarum jam, kali gayanya 2 sama dengan 0, sehingga langsung saja VA sama dengan 7 dikali 2 dibagi 5 sama dengan 14 per 5 sama dengan 2,8 kN. Oke, sekarang kita harus kontrol ya apakah hasil hitungan kita ini sudah benar dengan rumus kesetimbangan gaya yang ketiga yang kita belum gunakan, yaitu sigma Fj atau gaya-gaya di arah vertikal itu harus sama dengan 0 ya, dimana kita punya gaya-gaya atau reaksi vertikal itu ada VA, kemudian ada VB, dan ada V sama dengan 0. Nah, kita buat semua gaya-gaya yang ke atas itu positif ya, sehingga VA dan VB positif. Di sini sementara P itu negatif. Nah, VA kita sudah hitung tadi berapa ya? 2, VA di situ 2,8, kemudian ditambah VB-nya 4,2 ya, kurang 7 harus sama dengan 0 ya. Kita bisa lihat di sini 7 sama. Oke, sehingga kesimpulan akhir yang kita bisa dapatkan, saya ulangi, kesimpulan akhirnya bahwa kita punya reaksi horizontal di A, ada reaksi vertikal di A, dan reaksi vertikal di B, dimana nilainya ya masing-masing ini 0 ya. Kemudian VA itu 2,8 kN arahnya ke atas, dan PB 4,2 kN arahnya juga ke atas ya. Jadi kita sudah mendapatkan 3 reaksi pelekatan yang kita cari ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan beralih ke video selanjutnya terkait dengan masih balok sederhana, hanya saja dengan beban merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di contoh soal yang kedua, masih dengan balok sederhana di atas 2 tumpuan, dimana untuk contoh yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan beban merata. Oke, kita langsung saja. Kita punya balok sederhana atas 2 tumpuan karena memiliki jarak R sebesar 12 meter. Sini kita gambarkan untuk bebannya ya. Oke. Kemudian beban ini ya sebesar 3 kN per meter ya. Kemudian untuk beban merata kita harus mencari dulu berapa nilai beban totalnya ya, berapa nilai beban totalnya, atau kita biasa simpulkan dengan Q besar, di mana Q besar ini merupakan perkalian antara panjang bentang dengan beban per meter perseginya. Sehingga maksudnya per meter ya, beban per meter, sehingga di sini 12 dikali dengan 3 yaitu sebesar 36 kN ya. Ingat arahnya ke bawah. Ini beban totalnya, di mana beban total ini untuk beban merata ya, kita bisa ilustrasikan di sini itu bekerjanya di tengah-tengah bentang ya. Anggap di sini ada Q yang seperti beban titik ya, di sini bekerja dengan jarak setengah L ya. Terus saya perbaiki dulu gambarnya. Ini dia bekerja dengan jarak setengah L ya. Kemudian seperti sebelumnya sama ya, untuk reaksi di peletakan sendi itu ada VA, reaksi vertikal, kemudian ada ini HA, dan di roll cuma ada vertikal di B. Oke, saya tambahkan untuk gambar ini simbol berbeda untuk roll. Oke, sekarang kita bisa menghitung reaksi peletakan dengan 3 rumus keseimbangan ya.
dimana untuk yang horizontal kita menggunakan sigma fx sama dengan 0 ya, dimana gaya-gaya yang ke kanan kita anggap positif. Karena tidak ada gaya horizontal selain reaksi, maka HA sama dengan 0. Kemudian kita bisa mencari VA dan VB dengan menggunakan rumus kesetimbangan momen di titik O ya, tapi di sini kita mengambil salah satu titik ya. Jadi kita bisa memasukkan di titik yang bisa tambahkan sini yang sini A dan B, di titik dimana reaksi peletakan paling banyak ya, supaya di sini bisa diam dan yang bergerak cuma satu sisi saja, yaitu PB yang tidak diketahui. Jadi kita ambil sigma momen di A sama dengan 0 ya, dimana kita sepakati saja untuk yang putaran gaya atau momennya searah jarum jam dianggap positif. Di sini ada Q ya yang bekerja dikali jaraknya setengah L ya, setengah L terhadap titik A, dan juga ada gaya PB yang bekerja searah atau sejarak 12. Oke, saya ganti dulu, mungkin saya tidak langsung masukkan angkanya, tapi saya beri saja simbol di sini L ya. Ini harus sama dengan 0, dimana ini putarannya ke kanan seperti ini ya, ini positif, dan yang ini negatif karena putarannya berlawanan mengitari titik A. Oke, PB kita bisa pindahkan ke salah satu ruas supaya dia nilainya menjadi positif, dikali jaraknya 12 ya untuk L. Kemudian Q di sini kita sudah hitung tadi sebesar 36 dikali dengan 1/2 dari 12 ya, sama dengan ya, jadi VB bisa kita hitung sebesar 36 dikali dengan 6 ya, 2,5 kali 12, kemudian dibagi dengan 12. Ini kita bisa hitung, ini 2, ini 1, sehingga 36 bagi 2 18 kN, arahnya ke atas. Oke, kemudian untuk yang PA ya, PA kita juga menggunakan sigma momen di titik B ya, sama dengan 0. Kemudian di sini ada PA yang bekerja di arah atau sejarak L, kemudian dikurang dengan Q besar yang bekerja di setengah bentang atau setengah M. Ini sama dengan 0, sama saja ya, ini karena beban merata dari A sampai B, sehingga reaksi di A dan B sudah pasti sama, 18 kN. Saya pindahkan ke sini ya, ada VA dikali 12 sama dengan 36 dikali 6 ya, berarti VA sama dengan 36 kali 6 per 12, ini bagi 2, ini sisa 1, 36 bagi 2, 18 kN, arahnya ke atas. Oke, jadi kita bisa simpulkan untuk reaksi horizontal vertikal di A dan vertikal di B ya, ini sama dengan 0, ini sama dengan 18 kN ke arah atas, begitu juga dengan PB 18 kN ke arah atas juga ya, ini hasil akhir. Tapi kalau misalnya masih ragu ya, kalau misalnya nanti perhitungan sudah kompleks, kita bisa cek atau kontrol ya, kontrol dengan rumus kesetimbangan momen dari kesetimbangan gaya-gaya di arah vertikal atau FY, di mana yang gaya ke atas kita anggap positif ya, ini harus sama dengan 0, ada VA, ada VB, dan juga ada Q yang ke arah bawah sehingga dia negatif, sama dengan 0. VA 18 ditambah 18 dikurang 36 sama dengan 0, 36 kurang 36 sama dengan 0. Oke, jadi sudah sesuai ya. Oke, mungkin itu saja video yang kedua terkait dengan balok sederhana yang diberi beban merata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, di mana kita masih di balok sederhana. Untuk balok sederhana ini kita akan mengganti jenis bebannya, di mana di contoh soal yang pertama yang paling mudah kita menggunakan beban titik, kemudian di soal yang kedua kita menggunakan beban merata, dan di contoh soal yang ketiga ini kita menggunakan beban segitiga. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Ya, oke, mohon maaf, saya ganti dulu penanya. Ya, di sini kita punya balok sederhana dengan dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi yang memiliki reaksi vertikal ya, anggap ini titik A dan ini titik B. Kemudian di sini juga ada reaksi vertikal untuk peletakan roll, yaitu VB, dan di sendi kita juga punya reaksi horizontal di A. Untuk bebannya sendiri kita akan membuat beban
maaf saya ganti dulu guys ya. Ya, kita punya beban segitiga. Ini arahnya ke bawah ya, dengan besarnya Q pada ujung sebesar 5 kN per meter ya. Untuk jarak bentangnya sendiri di sini kita gunakan sebagai contoh L-nya yaitu 12 meter, dimana untuk beban segitiga seperti ini kita bisa ilustrasikan bahwa titik beratnya atau Q-nya akan bekerja, Q besarnya di sini ya, itu dimana Q besar itu merupakan rumus sama dengan rumus luas segitiga 1/2 kali L kali Q ya. Ini bekerja di 1/3 L di sini, sehingga untuk yang jarak ini sebesar 2/3 L. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa awali dengan menghitung berapa besar beban totalnya atau Q besarnya, dimana seperti yang saya tuliskan di atas rumusnya 1/2 kali L kali Q, yaitu kita masukkan nilainya 1/2 kali 12 dikali dengan Q-nya 5 ya. 12 kali 5 60 dibagi 2 berarti besarnya 30 kN dengan arah beban ke bawah. Oke, kita bisa mulai lagi menghitung reaksi peletakan di A, khususnya untuk reaksi horizontal, dengan menggunakan kesetimbangan gaya di arah X ya. Di sini kita bisa sepakati bahwa semua gaya yang ke kanan itu arahnya yang ke kanan arahnya itu kita anggap positif ya. Dimana di sini ada HA saja yang ada ya, sehingga HA kita bisa hitung atau kita anggap 0 di situ. Kemudian kita mencari reaksi peletakan di A dan di B, dimana kita bisa menggunakan rumus kesetimbangan momen. Di sini juga kita sepakati bahwa untuk momen yang bekerja searah jarum jam gayanya ya, kita mulai dari keseimbangan di titik A dulu. Itu arahnya ketika arahnya searah jarum jam itu nilainya positif ya, selalu saya ingatkan di sini. Untuk titik A diam berarti yang bekerja adalah Q ya. Q di sini bekerja dengan jarak 2/3 L. Oke. Kemudian ada PB yang bekerja berlawanan arah jarum jam dengan jarak 12 atau kita bisa tulis L dulu ya, di sini sama dengan 0. Kemudian Q-nya di sini berarti 30 dikali dengan 2/3 dari 12 adalah 8 dikurang dengan PB dikali dengan L-nya 12 sama dengan 0, sehingga dapat kita tuliskan untuk PB berarti 30 dikali 8 dibagi dengan 12 ya. Ini nilainya sebentar saya hitungkan. Oke, ini 20 kN ke arah atas ya untuk PB. Kemudian selanjut di sini ya, saya beri batas mungkin di sini untuk sigma momen di titik B seperti biasa arah gaya positif ya, sama dengan 0. Kemudian kita punya gaya VA ya yang bekerja sejarak L, kemudian ada Q besar lagi yang bekerja sepertiga dari L ya, yang ini. Oke, nah ini sama dengan 0, sehingga VA kita bisa langsung di sini ya, Q-nya 30 dikali jarak sepertiga dari L berarti 4 dibagi dengan 12 total L-nya, sehingga di sini 120/12 sama dengan 10 kN ke arah atas. Sehingga kita bisa kontrol ya, walaupun mungkin dari sini kita bisa lihat bahwa nilainya sudah sesuai yang kita harapkan. Dimana untuk mengontrol ini kita bisa menggunakan sigma gaya-gaya di arah vertikal atau arah Y, dan kita sepakati yang ke atas itu positif ya. Yang ada rumusnya berarti di sini ada VA yang ke atas, kemudian ada VB juga ke atas, dan ada Q yang ke bawah. Oke, di sini saya tambahkan tandanya supaya kita tidak bingung. Dan ini 0, kemudian VA berarti di sini 10 kN ditambah dengan 20
dikurang dengan 30 hasilnya sama dengan 0, 30 kurang 30 sama dengan 0. Oke, sudah sesuai, sehingga kesimpulan dari mencari reaksi peletakan ya, yaitu mendapatkan reaksi horizontal di A, reaksi vertikal di A, dan juga reaksi vertikal di B. Dimana untuk HA-nya karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja, kita bisa tulis di sini 0, kemudian VA-nya 10, dan juga VB-nya 20 kN ya. Jangan lupa satuan dan arahnya, ini sangat penting ya. Oke, sekian untuk beban segitiga, mudah-mudahan bisa dipahami. Ke depan untuk contoh soal yang keempat kita akan bahas terkait dengan beban titik, tapi beban yang titik yang memiliki sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut lagi di contoh soal yang keempat, di mana kita akan memberikan beban titik pada balok sederhana kita. Hanya saja bedanya dengan contoh soal yang pertama, beban titik ini memiliki sudut ya. Oke, kita langsung saja. Ya, ini balok sederhana kita dengan peletakan sendi dan roll. Kemudian kita memberikan beban titik yang memiliki sudut kemiringan 30 derajat. Ya, kita bisa masukkan di sini jaraknya sebesar 4 meter dan di sini 8 meter. Di mana ini merupakan titik A dan ini titik B. Ya, kemudian seperti kita ketahui di A itu ada reaksi vertikal dan juga reaksi horizontal. Sementara di perletakan roll cuma ada reaksi vertikal saja. Oke, untuk kasus seperti ini ya perlu diingat kita cuma punya 3 rumus kesetimbangan. Ya, mohon maaf saya ganti dulu warna penanya. Ya, rumus kesetimbangan sigma gaya-gaya di arah X sama dengan 0, sigma gaya-gaya di arah Y sama dengan 0, kemudian sigma momen di titik O sama dengan 0 ya. Kita cuma punya 3 persamaan ini ya, sehingga ketika ada beban yang tidak di arah X atau Y ya, tapi ke depan nanti kita akan bahas bagaimana kalau baloknya miring ya. Ketika ada beban yang tidak di arah X atau Y, kita harus membuat beban itu, kita menghitung bebannya dengan cara mentransformasikan dari misalnya ini gayanya sebesar P yang besarnya 5 kN ya, kemudian dengan sudut 30 derajat ya. Di sini kita bisa hitung bahwa untuk dijadikan beban dengan arah horizontal, di sini berarti P dikali dengan cos alfa, di mana alfanya adalah 30 derajat. Jadi P kali cos 30 derajat. Begitu juga dengan yang di sini, yang vertikal ya, P dikali dengan sin 30 derajat. Oke. Setelah P sin alfa dan P cos alfa kita tentukan atau kita hitung, kita bisa mengabaikan gaya yang ini ya, sehingga pada saat pekerjaan kita bisa fokus ke dua gaya yang menjadi gaya horizontal dan gaya vertikal ya. Oke, saya ganti dulu warnanya ya. Jadi di sini ada P cos alfa dan di sini ada P sin alfa. Oke. Sekarang kita lanjut di perhitungan mencari reaksi horizontal ya, karena sekarang ada beban horizontal, jadi kita sudah akan menemukan nilai dari reaksi di A ya, dimana rumus yang kita pakai adalah sigma gaya-gaya di arah X sama dengan 0. Seperti yang kita sepakati sebelumnya bahwa gaya yang arahnya kanan itu positif. Di sini ada HA, kita asumsikan ke kanan. Kemudian ada P cos alfa yang arahnya ke kiri ya, jadi kurang, ini sama dengan 0. Kemudian kita bisa masukkan berarti nilai HA itu sama dengan 5, nilai P nya dikali dengan cos 30 ya, cos 30 derajat ya, sehingga HA itu sama dengan, kita masukkan di sini nilainya 4,35 kN, arahnya ke kanan ya, karena melawan gaya
ini ya, pengenalan gaya P cos alpha sehingga HA arahnya ke kanan. Oke, sekarang kita akan mencari nilai VA dan VB dengan rumus kesetimbangan momen. Kita mulai dari titik A ya, sama dengan 0. Seperti kita sepakati bahwa gaya yang arahnya searah jarum jam ini kita anggap positif ya. Sehingga di sini ada P ya, sin 30 ya, kemudian dikurang PB kali 12. Oke, ada yang kelupaan di sini, saya ulangi. Ya. Terus ini baru gayanya yang bekerja ya, P sin 30 ini bekerja di jarak 8 ya, kayak gini. Kemudian dikurang PB kali 12 sama dengan 0. Kita pindahkan ke ruas kiri untuk PB dikali 12 itu sama dengan, jadi di sini P-nya sebesar 5 ya. Kemudian sin 30 itu 0,5 dan jaraknya itu 8 ya. Oke, kemudian PB sudah bisa kita hitung di sini 5 kali 2,5 itu 5 kali 0,5 itu 2,5, kemudian 2,5 dikali 8 itu 20 ya. 20 kemudian dibagi 12 hasilnya PB 1,67 kN, arahnya ke atas. Oke, sekarang kita hitung untuk sigma momen di titik B. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Kita punya VA dikali 12, kemudian dikurang P sin 30 dikali 4 ya, sama dengan 0. VA sama dengan 5 kali 0,5 ya, sin dari 30 kemudian dikali 4 bagi 12 ya. Ini 5 kali 4 20 bagi 2 10 ya, dibagi 12 sama dengan 0,83. Nah, sebagai kontrol ya, ini juga kilonewton ya satuannya. Kemudian kita kontrol apakah hasil ini sudah benar atau belum. Ya, kita punya kesetimbangan gaya di arah Y atau vertikal. Kita anggap yang ke atas positif ya. Kita punya PA positif tambah PB positif kurang P sin 30 harus sama dengan 0. PA kita 0,83 ditambah 1,67 dikurang P5 dikali 0,5 sama dengan 2,5 ya, sama dengan 0, sehingga hasilnya 2,5 dikurang 2,5 sama dengan 0. Oke, sudah benar, sehingga kesimpulan akhirnya sekarang kita punya 3 reaksi peletakan ya, yang terdiri dari HA sebesar 4,35 ya, kemudian ada PA dan PB masing-masing sebesar 0,83, ini 1,67. Saya hapus dulu ya atasnya. Ya, ini jangan lupa satuannya kilonewton dan arahnya ya, ke kanan. Kemudian ini kilonewton juga arahnya ke atas, dan ini juga kilonewton arahnya ke atas. Oke, ini hasil akhir dari perhitungan reaksi peletakan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan tugas-tugas besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.